Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Wa qala al-musannif rahimakumullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Watlub li ilmin summa lakinhul wara azim kalama rabbi wa tuhurtu samu. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin jamaah Masjid Jami Al-Badar, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah. Nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga dengan nikmat tersebut kudrat iradat Allah ditentukan kita bisa hadir di ini tempat, di masjid yang mulia, Masjid Al-Badar, yang sama-sama kita lanjutkan kegiatan kita, rangkaian ibadah kita dengan menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang manfaat, barokah fi dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan kembali penjelasan daripada kitab Syu'bul Iman, yang mana telah sampai pada cabang iman yang ke-17. Di sini musannif atau pengarang kitab Syu'bul Iman menjelaskan pada cabang iman yang ke-17, watlub li ilmin summa lakinhul wara. Artinya watlub, dan carilah, li ilmin akan ilmu, summa lakinhu kemudian ajarkan al-wara kepada para makhluk. Wasobatu sabi'ata asyara, adapun cabang iman yang ke-17, talabul ilmi, yaitu menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu itu adalah merupakan bagian daripada cabang iman kita. Maka di antara ciri orang yang beriman kemudian mengamalkan amalan keimanannya, yaitu dia isi hidupnya dengan menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau ada orang yang diberikan nikmat usia yang panjang tapi tidak dipenuhi hidupnya untuk menuntut ilmu, berarti usianya sia-sia. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha ayat 114, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakan, ya Allah, berilah kami ilmu yang bermanfaat. Kita diperintahkan, bahkan menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban. Bukan seperlunya, tapi keperluan. Kalau orang menganggap sesuatu itu seperlunya, maka di mana dia sempat baru diambil. Tapi kalau keperluan, maka kesempatan akan dibuat sebaik-baiknya untuk mendapatkan hasil keperluan. Maka saya mau tanya, kita nuntut ilmu perlu apa seperlunya? Nah, nuntut ilmu perlu apa seperlunya? Kalau perlu, kita buat kesempatan atau kita nunggu ada sempatnya? Kalau kita perlu, maka kita yang harus buat kesempatan tersebut. Kapanpun, dimanapun, apapun kondisi kita, maka nuntut ilmu itu jadi kewajiban.
Maka Rasulullah SAW bersabda, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan atau dari ayunan. Sampai kapan? Sampai kita masuk liang lahat. Kalau diartikan secara harfiah, nuntut ilmu dari buayan, bagaimana cara sekolahnya? Anak kecil apakah harus nuntut ilmu? Oh tidak. Maka ditafsirkan hadis ini bahwa nuntut ilmu dari buayan sampai liang lahat adalah apa? Arti secara luasnya menuntut ilmu itu wajib pada setiap kondisi dan setiap waktu. Kondisinya anak-anak, remaja, orang tua ataupun kakek-kakek, kalau dia masih hidup wajib nuntut ilmu. Kondisinya mau sempat ataupun tidak sempat, karena di semua kondisi kita harus jadikan hal untuk nuntut ilmu, maka kita harus nyempetin. Maka bahasanya utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Enggak ada orang yang nuntut ilmu itu cukup alias selesai. Kalau gelar, kalau sertifikat, ijazah hanya bukti menyelesaikan tingkat pelajaran pada tingkat tersebut. Ijazah TK berarti selesai belajar TK. Apakah belajarnya selesai? Oh tidak, lanjut belajar tingkat sekolah dasar. Belajar sampai waktu sekolah dasar 6 tahun lamanya, maka ketika dia lulus ujian mendapatkan ijazah selesai belajar tingkat dasar. Apa berhenti? Lanjut. Lanjut ke sekolah menengah pertama, dapat ijazah lagi. Ijazah tersebut bukan berhenti belajar, tapi lanjut belajar ke SMA. SMA selesai, dapat ijazah lagi. Lanjut belajar kemana? Ke perguruan tinggi S1, S2, S3, S4, S5, itu merek apa ya? Terus belajar. Apa selesai belajar di situ kemudian kita menyatakan saya cukup ilmu saya karena sudah bergelar doktor, profesor? Apa cukup? Karena di sini konteksnya minal mahdi ilal lahdi. Dari kita masih dalam buayan sampai kita masih masuk ke liang lahat baru berhenti ngaji alias belajar. Kalau kita saat ini sadar kita belum masuk liang lahat, jangan pernah punya statement saya nggak sempet ngaji. Karena ini menjadi apa? Kewajiban, keparduan. Sedangkan menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslim laki-laki tanpa terkecuali. Bayangkan dari mulai kita baru lahir kita udah nuntut ilmu, belajar. Dari mana kita belajar? Dari orang tua kita. Ketika ibu kita mengasuh kita, kita diajarin kalimat-kalimat thayyibah. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Ayunan menjadi madrasah pertama bagi kita. Apa sebab? Karena madrasatul ula li auladi. Ibu adalah sekolah pertama untuk anak-anaknya. Dari buayan kita sudah belajar. Beruntung kalau kita punya orang tua semasa kecil kita diasuh dalam ayunan, kemudian kita diajarkan ilmu-ilmu agama, dikenalkan Allah, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, kudrat, iradat. Ditanamkan akidah dari semasa kecil. Berarti kita udah belajar nuntut ilmu dari masih buaya. Sampai kita masih masuk liang lahat, masih nuntut ilmu. Konsep ini sudah ada dari semenjak zaman Rasulullah, tapi baru ditemukan oleh para penemu-penemu bidang sains. Ada namanya istilah learning long life. Keren bahasanya, cuman ketinggalan. Islam udah lebih dulu mengkonsepkan learning long life, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tapi kita kenalnya baru learning long life. Yang booming, yang viral di Kementerian Kebudayaan, Kementerian Pendidikan apa? Learning long life, bukan utlubul ilma minal mahdi
ilallah padahal konsep dasarnya dari siapa? Rasulullah SAW. Bahkan sebelum lahir pun kita sudah belajar. Orang tua kita dalam kehamilannya diajarkan belajar apa tuh? Bacaan-bacaan Al-Quran, bacaan doa. Supaya apa? Supaya kandungannya terjaga dan anaknya jadi cerdas. Bayangin. Nuntut ilmu wajib. Dari kapan? Minal mahdi ilal lahdi. Maka jadikan seluruh kehidupan kita, waktu yang kita punya untuk apa? Menyempatkan diri bisa nuntut ilmu. Seperti saat ini di sela-sela aktivitas kesibukan kita, harusnya kita istirahat, makan siang, kita duduk di sini dalam rangka apa? Litolabil ilmi. Ngantuk mah iya, capek mah iya, lapar iya. Tapi kita menyempatkan sesuatu yang terbaik agar apa? Mendapatkan keberkahan, yaitu apa? Menuntut ilmu. Apa sebab? Sebab menuntut ilmu itu keuntungan yang amat besar. Bukan hal yang sepele. Karena ilmu itu amat berharga. Dalam kitab Zubatnya, Syekh Ibnu Ruslan mengatakan, ta'alam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun likulli mahamidi. Ta'alam, belajarlah kalian. Fainal ilma zainun li ahlihi, karena sesungguhnya ilmu itu adalah perhiasan bagi orang yang memilikinya. Jadi orang yang punya ilmu, maka dia hidupnya jadi berharga karena perhiasannya adalah ilmu. Bahkan dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, man ta'allama baban minal ilmi yuntafa'u bihi fi akhiratihi wa dunyahu kana khairan lahu min umuri dunya sab'ata alafi sanatin siyaman nahari wa qiyami layaliha maqbulan ghairu mardud. Ini hadis diriwayatkan oleh Abdullah Ibnu Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud bahwasanya Rasulullah bersabda, man ta'allama baban, barang siapa yang belajar baban. Apa baban? Satu pasal, satu bab, hanya satu masalah bab. Belajar tentang bismillah, belajar tentang wudu, belajar tentang rukun salat, syarat Fatihah, hanya satu bab saja. Yuntabau bihi fi akhirati wa dunya, itu ilmu yang dia pelajari syaratnya ilmu yang bermanfaat untuk akhirat dan untuk dunianya. Saya tanya, belajar bab sholat bermanfaat gak? Kita belajar nih tata cara wudhu yang baik dan benar. Satu bab aja. Manfaat gak Pak? Manfaat. Kemudian dari kemanfaatan tersebut, kana kharlahu, itu ngajinya satu bab, belajar hanya satu pasal, khairun lahu, lebih baik baginya, min sab'ata alafi sanatin, daripada 7.000 tahun umurnya. Dia dikasih umur 7.000 tahun, dia belajar ilmu hanya satu bab yang bermanfaat dunia dan akhirat, itu lebih baik 7.000 tahun yang dia punya dia ilmunya. Dan 7.000 tahun tersebut dia pakai siyami nahariha wa qiyami layaliha, selama 7.000 tahun dia puasa di siang hari, qiyamul lail di malam hari. Berarti 7.000 tahunnya dipakai untuk ibadah, bisa lebih manfaat dibandingkan kita ngaji hanya satu bab. Hari ini kita ngaji bab tentang kewajiban menuntut ilmu, pasal cabang iman nomor 17. Babnya hanya itu aja. Kira-kira ini bermanfaatkah buat urusan dunia akhirat kita? Bermanfaat. Ini pahalanya diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, lebih baik daripada orang yang diberikan usia 7.000 tahun dipakai puasa, dipakai ibadah malamnya. Kemudian catatan itu ibadah puasa dan pakai ibadah malamnya, makbulan la ghaira mardud, ibadah yang diterima bukan ibadah yang ditolak. Subhanallah. Orang punya umur 7.000 tahun dipakai ibadah diterima Allah, dengan orang yang belajar ngaji hanya satu bab, itu khairun lahu, lebih baik daripadanya. Berarti ngaji itu spesial.
Berarti nuntut ilmu itu berharga. Kalau kita punya akal yang sehat, berarti kita milih yang lebih berharga atau yang kurang berharga. Dan kalau kita tahu menuntut ilmu itu sangat berharga, maka apakah akan kita sia-siakan sisa usia yang masih diberikan kepada kita saat ini? Pak, masih mau ngaji enggak? Masih? Insya Allah, karena ngaji itu pahalanya subhanallah. Kita lanjut. Oleh karenanya kita wajib menuntut ilmu. Yang paling terpenting apa? Ilmu yang berkaitan dengan kemanfaatan akhirat dan dunia kita. Jangan sekedar ilmu dunia saja. Ay anna ta'allumal ilma fardun fi jamil awqati wa halati wa qala ba'dus salaf. Berkata sebagian ulama salaf. Ini ada keterangan sebagian ulama salaf, yaitu ulama yang hidup di abad 300 Hijriah ke atas. Namanya masih ulama salaf. Kalau 301 Hijriah kemari namanya ulama khalaf. Apa kata ulama salaf? Al-ulum arba'atu al-fiqhu li adyan. Ilmu itu yang pokok untuk kita, yang manfaat itu terbagi 4 bagian. Nah, kita ambil pokoknya dulu. Yang pertama al-fiqhu lil adyan. Pertama, ilmu yang baik untuk kita adalah apa? Belajar ilmu fikih lil adyan untuk urusan agama kita. Kalau agama kita mau baik, maka ngaji fikih. Apa sebabnya? Sebab dalam beribadah kita butuh ilmu. Nah, ilmu yang mengatur tata cara ibadah namanya ilmu fikih. Dari mana kita bisa sholat kalau kita nggak belajar fikih? Maka tafaqqa fa innal fiqha afdalu qaidin. Belajar fikihlah, karena belajar fikih itu adalah afdalu qaidin, paling afdalnya cabang ilmu untuk mengatur litashihil ibadah, sahnya ibadah kita kalau kita belajar fikih. Jangan sampai kita udah sholat setiap hari tapi kita nggak pernah ngaji fikih. Udah umur segini 50 tahun sholat setiap hari bab najis nggak ada tahu. Seolah-olah sepele, yang penting saya rajin sholat. Padahal fikih mengatur syarat sholat diantara suci daripada najis, baik pada badan, pada pakaian maupun pada tempat sujud kita. Jauhin dari najis, bersih, suci dari najis. Baik najis mughalazah, najis mutawassithah atau najis mukhaffafah, itu semua harus ngerti kita. Caranya ngerti, ya ngaji. Jangan sampai kita mau sholat bab cebok aja, bab istinja aja kita kagak tahu. Kencing kan buang air setiap hari ya Pak. Tapi kalau nggak tahu tata cara kaifiyah buang airnya, kira-kira sholat kita diterima nggak? Sah atau tidak? Kalau kita nggak ngaji fikih, mungkin kita hari ini masih kencing berdiri. Cung yang masih kencing diri. Apa sebabnya kencing berdiri itu dilarang? Apa sebabnya Pak? Hah? Karena kencing berdiri itu memungkinkan sisa air kencing yang kita buang kemudian berbalik mentok ke pakaian kita. Baik ke paha kita, ke celana kita dalam keadaan berdiri, dan itu kita bawa najis ketika sholat. Lalu apakah sah sholat kita? Sedangkan syarat sah sholat itu harus apa? Suci dari najis. Gara-gara kita nggak ngaji fikih, jadi sholat kita bawa najis. Nauzubillah. Apalagi ada orang kencing kagak cebok, lebih parah lagi. Berarti apa? Sholat masih bawa najis. Maka bab sunat, bab khitan itu bukan wajib, sunnah dasarnya. Karena berkaitan untuk mensahkan yang wajib yaitu sholat. Orang yang belum sunat masih bawa sisa najis, maka buang najisnya wajib karena berkaitan dengan sholat. Dasar hukumnya sunatnya cuma sunnah. Tapi buang najisnya wajib, maka sunat jadi wajib. Maka ilmunya namanya ilmu fikih. Wajib belajar ilmu fikih. Maka dari sekarang banyak-banyak cari kajian, pengajian yang ngajarin tentang tata cara kaifiyah ibadah. Bab ceboknya, bab sholatnya, bab wudunya, bab istinja dan semacam, semuanya tentang sholat. Ngaji. Jangan sampai kita ngaji tapi akhirnya nggak tahu di
nggak tahu diri. Nauzubillah. Yang kedua apa? Selain ilmu fikih wa tabbu lil abdani, belajar juga ilmu tentang kesehatan. Untuk apa? Lil abdan, wajib menjaga kesehatan badan. Nggak harus jadi dokter, Pak. Kalau belajar ilmu kesehatan mah, kita kan dari kecil diajarin, betul? Kalau main cret, buang-buang air tuh, makan pucuk jambu. Obat bukan? Ilmu kesehatan bukan? Mujarab nggak? Mujarab. Kalau karena paku atau beling berdarah, nggak usah jauh-jauh nyari betadin mahal, tuh cari pucuk apa? Singkong. Ternyata daun singkong mengandung apa? Antiseptik yang sangat mujarab. Belajarnya dari mana? Dari orang tua, ilmu pengobatan. Anak susah makan, gak nafsu makan, kata orang tua kita tuh beliin apa? Lempuyang, cekokin. Itu ilmu obat bukan? Kesehatan bukan? Dicekokin besoknya doyan makan gara-gara makan lempuyang pahit. Itu diantara salah satu sebagian kecil ilmu kesehatan. Berarti belajar tentang kesehatan penting gak? Penting, karena untuk menjaga badan. Bagaimana kita badan kalau bisa ibadah? Kalau dalam keadaan sakit, maka menjaga badan supaya sehat pun menjadi kewajiban. Belajar tentang ilmu kesehatan. Apalagi wan nujumu lil azman. Belajar ilmu perbintangan, astronomi. Untuk apa? Lil azman, mengatur zaman waktu untuk ibadah. Orang kalau nggak tahu ilmu falak, mana bisa nentuin hilal. Kapan tanggal 1 Syawal, kapan tanggal Ramadan, itu pakai ilmu namanya ilmu nujum, perbintangan, astronomi. Ada ahlinya? Ada, harus dipelajarin karena untuk kemaslahatan umat. Nentuin waktu sholat kayak sekarang, ada jam 12.01, besok naik lagi jam 12 tepat. Dari mana? Ilmu perbintangan. Tapi itu ilmunya wajib apa? Wajib kifayah, tidak wajib ain. Tapi kalau ilmu fikih wajib ain karena kita sholat masing-masing. Yang keempat, wan nahwul lisan, yaitu belajar ilmu tata krama dalam berbahasa. Apa diantaranya? Ilmu nahu, sorob, penting. Untuk apa? Agar bahasa kita rapi. Pak, kalau kita nggak ngaji nahu, sorob, mungkin baca Quran nggak indah, Pak. Contoh kecil dah. Dalam kalimat basmalah, kita bacanya gimana? Coba bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dilihat dari segi tajwid, indah dengernya. Dilihat dari segi nahu, ilmu bahasa, lihat ujungnya bisa sama nggak? Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahimi. Kenapa bisa semua? Itu diatur dengan ilmu nahu. Dibahas di ilmu nahu. Bismi, kenapa jadi ismi? Karena ada huruf ba, huruf jer. Ismi mudhof, Allahi, jadi hi lagi. Mudhof ilaih namanya. Karena mudhof ilaih, erobnya erob, jr ujungnya jadi kasroh. Terus sampai nih rahmi, hirohimi, jadi i semua. Diatur ilmu nahu. Belajar nahu penting gak? Penting. Maka keempat ilmu tersebut wajib kita pelajari. Timbul pertanyaan terakhir, bagaimana cara kita untuk mencarinya? Tekniknya, metode termudahnya untuk kita bisa nuntut ilmu dengan cara apa? Terbagi dua. Yang pertama namanya kasbi, yang kedua simai, kita singkat. Cara nuntut ilmu yang baik dan insya Allah maksimal ada dua. Pertama kasbi dengan cara usaha. Bagaimana cara usaha? Menyempatkan waktu untuk nuntut ilmu. Dengan cara apa? Ngaji. Biasanya di mana? Di pondok. Pagi ngaji, siang ngaji, sore ngaji, malam ngaji, nulis. Apalagi? Ngapal. Kalau di pondok kan begitu ya. Setiap hari kita ngapal. Bismillahirrahmanirrahim. Babul i'rab, wah segala macam diapalin. Itu kasbi. Ada upaya untuk bisa memahami ilmu dengan cara apa? Nulis. Maka Nabi bersabda, al ilmu qayyidun wal kitabatu qayyiduhu. Ilmu itu buruan. Kitab itu, tulisan itu adalah tali pengikatnya. Kalau kita paham ilmu, enggak buru-buru diikat, kira-kira buruan kita kabur enggak? Kabur. Nah di pondok, di pesantren, semua santri punya buku, punya kitab.
Ketika dia belajar langsung dengan ustadz, ketemu langsung dengan gurunya, dia dengerin, dia tulis. Setelah dia tulis, dia pahami, dia hafalkan. Itu namanya apa? Kasab, usaha yang maksimal. Sepenuh harinya hanya untuk nuntut ilmu. Kita mah nggak bisa begitu. Bagaimana cara yang kedua? Cara yang kedua metode simai, yaitu hanya mendengarkan daripada kalam ustadz. Kayak sekarang nih kita. Kita pakai metode namanya metode simai. Apa modalnya? Duduk diem-diem, kuping denger. Tapi kalau masuk simai kelemahannya apa? Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Alias nyeplos. Nah, metode simai kita dengarkan setiap hari. Lama-lama paham, dengar. Akhirnya jadi ilmu enggak? Jadi ilmu. Cuman kelemahannya metode simai dengan metode kasab lebih kuat metode kasab. Kenapa? Kalau dia lupa, dia masih punya tulisan. Timbul pertanyaannya, terus kalau kita ngaji Johor di Bapenda, di Al-Badar, boleh nggak bawa buku? Ya boleh banget. Tulis nggak bisa, kan HP ada, bikin catatan note. Betul? Tapi alhamdulillah, tim Al-Badar punya backupan. Kalau bapak ibu nggak sempat nulis, nggak sempat ngerekam, kita punya rekapannya. Namanya apa? Di Marbot Al-Badar Official. Tinggal lihat tuh kalau kita pengen belajar lagi, ngulang-ngulang lagi. Jadi metode kasbi enggak? Kasbi dengan cara apa? Buka lagi filenya, buka lagi tayangannya. Maka insya Allah jadi ilmu. Jadi semua jadi ilmu manfaat. Jadi menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban. Karena ilmu itu sangat berharga. Maka ketika orang punya ilmu, apa derajat yang Allah berikan amat berbeda dengan orang yang gak punya ilmu. Kul hal yassawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan oleh Muhammad, apakah sama orang yang belajar nuntut ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu? Tentu jawabannya amat jauh berbeda. Dan Allah akan angkat derajat orang-orang yang berilmu di antara kita. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kita dengan beberapa derajat. Jadi insya Allah dengan hari ini kita belajar tentang cabang iman ke-17, yaitu kewajiban untuk menuntut ilmu. Maka kita niatkan di sisa usia yang masih Allah berikan untuk memenuhinya, untuk menghabiskannya menuntut ilmu kapan saja, di mana saja, dalam kondisi apa saja, untuk kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Cukup, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang bermanfaat dunia wal akhirat dengan niat yang ikhlas hanya karena Allah, bukan niat untuk mencari ketenaran, niat untuk menghidupkan agama, bukan niat untuk menghidupkan diri pribadi, niat untuk syiar agama, bukan untuk niat memviralkan diri sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Walakal hamdu ya Allah ya Maulana ya Ma'bud ya Karim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbin fa'na bima 'allamtana rabbi 'alimna lazi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Tawassalna bita'allumin anta rizqana wasiya rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.